Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam jumpa berkat dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, walafiat, penuh semangat, dan terutama saling menyemangati, saling menjaga satu sama lain. Amin. Mari kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan untuk kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku itu. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus diurapi di Betania. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan di keluarga yang dekat dengan Tuhan, ya, keluarga Maria, keluarga Marta, dan keluarga Lazarus. Dan Lazarus ini pernah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi karena kejadian ini dekat masa Paskah, maka ya perjamuan yang diadakan Tuhan ini juga sedikit banyak membawa kita kepada suasana Paskah, suasana kebangkitan. Satu hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkannya adalah kemurahan hati Maria yang menanggapi kedatangan Tuhan Yesus itu secara sungguh istimewa. Seperti tadi dikatakan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Dan apa komentar Yudas Iskariot pada waktu itu? Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Ya, iman-iman. Ya, minyak mahal-mahal kok hanya untuk untuk mengurapi kaki Tuhan. Ya, tentu saja suatu sikap yang sebenarnya sangat tidak sopan, ya, karena yang dihormati Maria kan ya Tuhan mereka sendiri. Ya, tapi mengapa komentar Yudas kok demikian di hadapan Tuhan lagi? Dan Tuhan memaknai peristiwa itu dengan komentar, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku." Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, suasana Paskah memang sangat terasa, dan itu berarti juga terkait dengan masa-masa di mana Tuhan Yesus nanti akan mengalami kesengsaraan dan akan wafat.
Dan ya Tuhan Yesus rupanya juga melihat semuanya itu, menyadari semuanya itu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan semangat Maria, kemurahan hati Maria. Maria mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Maria mencintai Tuhan Yesus dengan murah hati, ya, dengan murah hati. Tidak memperhitungkan untung rugi. Ungkapannya itu diwujudkan dalam bentuk mengurapi kaki Tuhan, blonyo kaki Tuhan, ya, dengan minyak wangi yang mahal. Artinya di sini Maria mengungkapkan cinta itu tanpa memperhitungkan untung rugi. Maria mencintai Tuhan dengan murah hati. Ya, ini satu semangat yang kiranya perlu kita perhatikan. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Ya, dia penuh perhitungan. Dia ya orangnya kikir, ya, orangnya kikir. Tidak ikhlas dengan pengabdian. Bahkan memang dia sendiri adalah orang yang mencari dirinya sendiri, cari untung dari pelayanan. Korupsi, ya, ketika dia melayani. Kita diajak untuk belajar berkorban, melayani dengan ikhlas. Kita diajak untuk bercermin pada Maria, ya. Kita diajak untuk bercermin pada Maria yang mencintai dengan murah hati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebetulan saya seorang imam, dan seperti yang lain-lain juga imam atau suster atau bruder, kami hidup selibat, ya, kami tidak menikah, ya, dan hidup tidak menikah, hidup selibat, ya, kiranya ini adalah suatu bentuk satu bentuk dan cara bagaimana kami mencintai Tuhan juga, menyediakan diri sepenuhnya hanya untuk Tuhan, ya, tidak untuk ngurus keluarga, membebaskan diri dari keluarga, tapi demi kerajaan Allah kami rela untuk tidak menikah atau memilih untuk tidak menikah, ya, demi kerajaan Tuhan. Nah, ini juga satu bentuk yang semoga juga kami perjuangkan menjadi satu bentuk kemurahan hati di dalam mencintai Tuhan. Ya, bukan sebagai satu status, ya, bukan sebagai suatu satu pengorbanan saja, tapi sungguh sebagai suatu bentuk, ya, kemurahan hati yang kita wujudkan secara nyata di dalam pelayanan. Ya, karena sudah bebas tidak ngurus keluarga, ya, lalu sebebas-bebasnya, seleluasa-leluasanya untuk melayani umat. Para suami istri hidup di dalam tali perkawinan yang tak terceraikan. Ini juga merupakan satu panggilan untuk saling mencintai dengan kemurahan hati, dengan kesediaan untuk saling menerima sepenuh-penuhnya, kesediaan untuk saling memperhatikan, kesediaan untuk saling berbelas kasih, ya, satu sama lain, ya, bentuk-bentuk kemurahan hati di dalam saling mencintai. Dan panggilan suami istri tak terceraikan dalam relasi yang tak terceraikan, kiranya itu juga merupakan bukan sebagai suatu ikatan, tapi sebagai suatu rahmat yang membuat Anda itu sungguh-sungguh rela untuk menerima sepenuh-penuhnya pasangan Anda. Saya seringkali menggambarkan hidup kita itu seperti hosti, seperti roti di dalam ekaristi yang dipecah dan dibagi-bagikan. Begitulah hidup kita. Semoga selalu siap untuk menjadi seperti roti yang dipecah dan dibagi-bagikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya sangat terkesan dengan ungkapan Santo Paulus, ya, yang mengatakan, ya, saya senang dengan bahasa Latinnya, ya, hilarem datorem diligit Deus, hilarem datorem diligit Deus. Monsignor Sugio Pranoto, dulu menerjemahkannya dengan kata-kata Jawa, sing weweh kanthi bunga ditresnani pangeran.
sing weweh kanthi bungah ditresnani pangeran. Ya, itu kutipan dari surat Santo Paulus kepada umat di Korintus bab 2 ayat 9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, ya, dan mereka akan mengalami kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita belajar dari Maria yang murah hati, yang mencintai Tuhan dengan murah hati, dan siap mengorbankan apapun juga sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Amin.